Halo, di video kali ini kita akan ngobrol tentang dekolonisasi filsafat. Kita semua tahu bahwa kalau kita ngomong filsafat, yang kita maksud hampir selalu adalah filsafat barat. Terutama kalau kita bandingkan dalam konteks pembicaraan tentang filsafat ataupun kuliah-kuliah filsafat yang kita terima di kampus ataupun dalam diskusi-diskusi yang digelar oleh komunitas filsafat. Seringkali dalam diskusi-diskusi seperti itu yang muncul adalah pemikiran filsafat barat. Kita selalu berbicara tentang filsafat dalam pengertian yang sangat spesifik itu. Tentu saja ada beberapa pengertian filsafat yang berbeda. Misalnya filsafat timur, ada juga filsafat Islam, ada juga berbagai macam filsafat yang muncul dari berbagai macam keragaman budaya. Tetapi lebih sering daripada tidak adalah filsafat barat. Jadi ketika kita diskusi apapun, kita akan selalu sampai atau berangkat atau bahkan berpikir dalam kerangka yang disediakan oleh filsafat barat. Kenapa filsafat barat ini begitu kita temukan di mana-mana? Sebabnya bisa kita tahu, salah satunya adalah karena proses sejarah. Di sana juga kita bicara tentang kolonialisme. Kita tahu bahwa sejarah kolonialisme itu mempengaruhi aspek-aspek yang berbeda dari setiap masyarakat yang berkontak dengannya. Dari segi kebudayaan, dari segi pemikiran, dari segi cara orang hidup dan seterusnya, semuanya ikut terdampak oleh penjajahan. Termasuk juga di dalamnya adalah cara berpikir, yaitu khususnya filsafat. Dengan masuknya kebudayaan Eropa lewat kolonialisme di dalam negeri-negeri jajahan, maka berangsur-angsur terjadilah pula suatu proses penggerusan atau bahkan juga asimilasi antara budaya yang dijajah dan budaya bangsa yang menjajah. Nah, salah satu ekspresinya adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang sifatnya hibrida atau campuran antara kebudayaan asli bangsa yang dijajah ataupun dengan kebudayaan bangsa yang menjajah. Kalau kita bisa lihat contohnya adalah di Bali. Di Bali itu kita tahu ada katakanlah satu tari tradisional yang kita kira tradisional, yaitu tari kecak, yang sebetulnya kalau kita belajar sejarahnya, kalau misalnya teman-teman baca buku Paradise Created karya Adrian Vickers, maka kita tahu bahwa tari kecak itu adalah bikinan Walter Spies. Walter Spies sendiri kita tahu adalah seorang seniman Jerman yang ikut di dalam proses ketika Bali pertama kali terbuka bagi orang-orang Barat setelah berhasil ditundukkan oleh ekspedisi Belanda pada waktu itu, awal abad ke-20. Jadi bisa kita lihat bahwa apa yang kita kira tradisi itu sebetulnya juga bagian dari hibrida atau percampuran dengan budaya asing seperti itu. Nah, bagaimana dengan filsafat? Filsafat juga ikut terpengaruh oleh proses hibridisasi seperti itu. Banyak sekali filsafat-filsafat yang kita tidak jumpai sebelumnya dalam kasanah kebudayaan tradisi kita. Pemikiran tentang modernisme misalnya kita tahu itu datang dari Barat. Di dalam kasanah tradisi kita mungkin tidak dikenal apa yang disebut sebagai hak asasi manusia universal, atau misalnya prinsip-prinsip kebebasan individu yang tidak boleh dicampuri oleh orang asing, orang lain seperti itu. Itu adalah basic tenets dari pemikiran modern, khususnya dalam bentuk liberalnya, dan itu tidak kita kenal dalam tradisi budaya atau pemikiran Nusantara. Dampak dari kolonialisme itu adalah kita bisa lihat sekarang di dalam aspek filsafatnya, yaitu bahwa ketika kita bicara filsafat, apa yang selalu muncul dalam benak kita ataupun benak orang yang kita ajak bicara hampir selalu adalah filsafat Barat. Kita bicara tentang filsafatnya Descartes, bicara tentang filsafatnya Marx, filsafatnya Derrida dan seterusnya. Jadi semua tradisi pemikiran filosofis yang akarnya bisa dilacak pada pemikiran-pemikiran Eropa. Nah, dalam diskusi seperti inilah muncul suatu wacana tentang dekolonisasi filsafat. Dekolonisasi sendiri adalah suatu proses atau usaha untuk melakukan suatu perhitungan terhadap warisan kolonialisme di negeri bekas jajahan. Jadi kondisinya adalah adanya suatu negara yang sudah merdeka seperti Indonesia misalnya, yang kemudian melakukan stok opnam atau menginventaris lagi semua kekayaan intelektualnya dan memilah-milah sejauh mana kekayaan intelektual itu merupakan bagian dari kekuatan kita sendiri dan mana yang sebenarnya kita pinjam dari luar. Nah, dekolonisasi itu berangkat dalam sudut pandang seperti itu. Pemikiran tentang dekolonisasi ini tentunya bukan hal yang baru ya. Hampir di semua negara bekas jajahan, khususnya pada periode awal negara-negara itu merdeka, pastilah pernah melakukan usaha untuk melakukan dekolonisasi, khususnya dalam aspek pemikiran. Bahkan itu bisa dilacak sejak sebelum kemerdekaan itu terjadi.
katakanlah usaha untuk membuat atau memerdekakan suatu bangsa tidak akan pernah bisa terwujud kalau misalnya tidak ada usaha untuk memerdekakan pikiran dari bangsa yang terjajah itu. Jadi dekolonisasi sebetulnya adalah suatu proyek nasionalis ya, usaha untuk merancang atau menggagas suatu bangsa yang merdeka lepas dari belenggu penjajahan. Nah, dalam konteks inilah muncul berbagai macam usaha untuk menyelesaikan perhitungan dengan segala macam warisan pengetahuan dari bangsa-bangsa penjajah. Dalam literatur berbahasa Indonesia misalnya dikenal bahwa dekolonisasi ini kemudian diterjemahkan dalam frase Indonesia yaitu pribumisasi atau indigenisasi. Dari istilah pribumisasi ini kita bisa mendapat kesan bahwa seolah-olah ada asumsi tentang adanya sebuah kebudayaan yang asli dan adanya suatu kebudayaan asing yang masuk mengintervensi, mengagresi kebudayaan asli itu dan seterusnya. Tentunya ini dilandasi oleh asumsi yang bermasalah ya, yaitu tadi bahwa ada kebudayaan yang seolah-olah asli yang tidak terjamah oleh perubahan, tidak terjamah oleh interaksi dengan pihak lain, dan ada kebudayaan yang sifatnya campuran. Padahal ini sebenarnya asumsi yang keliru karena semua kebudayaan sejauh itu hidup maka pastilah dia bersifat campuran. Sederhananya misalnya, imajinasi kita tentang rasa makanan yang enak, apa yang disebut sebagai kelezatan makanan, itu dibentuk oleh pengalaman kultural kita bersentuhan atau mencecap berbagai macam masakan yang bukan hanya berasal dari negeri kita sendiri, tapi juga berasal dari luar. Dan semua itu memperkaya apa yang kita hargai atau apa yang kita maknai sebagai lezat atau enak dan seterusnya itu. Jadi dalam konsep-konsep sederhana seperti enak, lezat, dan seterusnya yang kita pakai sehari-hari, di sana ada suatu horizon pengalaman yang sebetulnya mempertautkan kita dengan kebudayaan yang asing, yang bukan berasal dari apa yang disebut tadi kebudayaan asli dalam tanda kutip tadi itu. Nah, demikian pula dengan pemikiran. Jadi usaha untuk melakukan dekolonisasi pun akhirnya menghadapi sejumlah permasalahan. Kita tahu bahwa ada, khususnya misalnya dalam ilmu sosial, usaha untuk melakukan dekolonisasi ini terasa sekali di Indonesia. Di tahun-tahun, katakanlah tahun 60-an itu sudah mulai perdebatan tentang misalnya mau merumuskan satu pandangan historiografi atau penyelidikan sejarah yang perspektifnya itu Indonesia sentris seperti itu. Indonesia sentris artinya sejarah Indonesia ditulis berdasarkan kepentingan nasional kita, bukan kepentingan bangsa penjajah. Ini membedakannya dari misalnya History of Java yang ditulis oleh Raffles. History of Java itu ditulis dari sudut pandang kepentingan administrasi kolonial. Dia bicara tentang stok opnam terhadap aset-aset yang ada di Jawa, melakukan inventarisasi apa saja yang ada di sana, jenis-jenis tanaman, obat-obatan, suku-suku, jenis pakaian, baju-baju, rumah-rumah adat dan seterusnya. Itu adalah usaha untuk melakukan stok opnam tadi dalam bingkai epistemologi kolonial. Nah, sebaliknya dekolonisasi ilmu sejarah dalam konteks tadi, historiografi tadi, berusaha mencari sudut pandang yang khas Indonesia, kepentingan Indonesia itu apa. Nah, itulah yang kemudian menggiring narasi sejarah bangsa kita ke dalam suatu bentukan yang sifatnya mengglorifikasi pahlawan-pahlawan nasional misalnya seperti itu. Nah, itu adalah usaha untuk melawan atau merespon historiografi kolonial yang dipaksakan terhadap kita. Jadi ketika dulu Soekarno belajar, para pendiri bangsa kita belajar di sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang Belanda, yang diajarkan materi-materinya adalah sudut pandang sejarah kolonial. Nah, ini yang kemudian dibalik dengan adanya dekolonisasi ilmu sejarah. Usaha untuk melakukan indigenisasi atau pribumisasi ilmu-ilmu ini terjadi di rata-rata ilmu sosial, dan diskusi itu berkembang khususnya di era-era Orde Baru ya. Dan kemudian tidak lagi kedengaran kabarnya sekarang. Nah, pertanyaan saya, di dalam keseluruhan diskusi itu saya menjumpai suatu keunikan, yaitu bahwa dekolonisasi filsafat tidak pernah dibicarakan. Kalau kita membandingkan wacana tentang dekolonisasi filsafat ini dengan khasanah serupa di luar negeri, maka kita akan menjumpai literatur yang cukup banyak tentang itu, khususnya dalam gerakan-gerakan negara bekas jajahan di Afrika misalnya. Orang seperti Aimé Césaire, seorang Martinique, itu pernah menulis satu buku di tahun 50 tentang, judulnya adalah Discourse on Colonialism. Nah, disitulah dia melakukan satu usaha dekolonisasi terhadap wawasan pemikiran, walaupun belum secara spesifik berbicara tentang filsafat. Di dalam buku itu, Aimé Césaire mempermasalahkan apa yang disebut sebagai misi pemberadaban yang dibawa oleh kolonialisme. Jadi kolonialisme itu kan datang dengan suatu
misi yang mereka sebut sebagai misi pemberadaban. Jadi usaha untuk membuat bangsa-bangsa jajahan mereka itu menjadi lebih beradab daripada sebelum mereka jajah. Nah, misi pemberadaban ini diwujudkan dalam berbagai macam aspek, misalnya dengan menyelenggarakan pendidikan, memberikan pengertian tentang cara hidup yang benar, etiket-etiket kehidupan bermasyarakat, tata krama sopan santun yang dimodelkan pada tata krama borjuis Eropa. Dalam sejarah Indonesia kita tahu ada misalnya politik etis, itu adalah bagian dari misi pemberadaban tadi itu. Usaha untuk membuat bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang beradab, tidak lagi hidup di hutan dalam bayangan orang Eropa seperti itu, dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya klerikal, yang sebetulnya membantu kepentingan kolonial untuk mengorganisasikan tanah jajahan mereka. Nah, di bukunya itu, Aimé Césaire mempermasalahkan klaim tentang pemberadaban tadi. Dia menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dimaksud dengan usaha untuk memberadabkan itu sebenarnya adalah usaha untuk membiadabkan, karena diasumsikan seolah-olah bangsa yang mereka jajah itu sebelum mereka jajah itu adalah bangsa yang biadab, dan ketika penjajah ini datang mereka berubah berangsur-angsur menjadi bangsa yang beradab berkat penjajahan. Selain Aimé Césaire, kita juga mengenal tokoh pemikir besar dalam tradisi postkolonial, misalnya seperti Frantz Fanon, seorang Aljazair yang memiliki satu telaah yang sangat tajam tentang kondisi-kondisi kolonial. Frantz Fanon ini dibesarkan dalam iklim intelektual frankofon, ya, jadi dididik dalam lingkungan pendidikan akademik Prancis. Dia juga mempraktekkan psikiatri, profesi dia sehari-hari, tapi dia juga menulis risalah-risalah penting tentang perjuangan anti kolonial. Di dalam salah satu bukunya, The Wretched of the Earth, Frantz Fanon ini memberikan analisis yang sangat menarik tentang bagaimana bangsa jajahan itu berkembang mentransformasi kebudayaannya menjadi bangsa merdeka. Dia berangkat dari satu sudut pandang yang unik menurut saya, karena dia tidak mengglorifikasi budaya asli sebelum penjajahan. Para penulis anti kolonial biasanya kita tahu mereka berangkat dari satu perspektif yang menempatkan budaya asli atau budaya yang bangsa yang dijajah itu sebagai budaya yang adiluhung gitu, yang kemudian sirna karena penjajahan dan kemudian hendak direstorasi atau direvitalisasi pasca penjajahan selesai. Nah, narasi seperti ini itu mengasumsikan adanya sesuatu yang suatu cara pandang nostalgis terhadap masa lalu gitu. Nah, ini yang dikritik oleh Frantz Fanon dalam Wretched of the Earth. Dia menunjukkan bahwa budaya asli itu sebenarnya tidak ada. Apa yang disebut budaya asli itu adalah konstruksi kolonial tentang budaya kelompok yang ditindasnya. Jadi kebudayaan orang Aljazair sebagai orang yang taat beragama, patuh, memiliki kekerabatan yang sangat tinggi, kerabatan sosial yang sangat tinggi dan seterusnya, itu adalah konstruksi kolonial yang fungsinya adalah untuk menunjang berfungsinya masyarakat kolonial, yaitu masyarakat yang ditopang oleh kepatuhan, oleh stabilitas, rules and order dan seterusnya. Nah, jadi stereotyping tentang apa yang disebut sebagai budaya Aljazair itu adalah bikinan dari kolonialisme itu sendiri, bukan sesuatu yang otentik dari masyarakat Aljazair. Dalam sejarah Nusantara juga kita kenal, misalnya praktik seperti ini kita juga temui, misalnya dalam pemikiran Van Vollenhoven, seorang ahli hukum dari Belanda yang melakukan inventarisasi terhadap hukum adat di Indonesia. Tebal sekali bukunya, dia menginventarisasi sambil mengedit dalam pengertian tertentu hukum-hukum adat yang dia jumpai di Nusantara. Dengan menginventarisasi itu, dia secara tidak langsung sebetulnya juga melakukan kodifikasi. Dia bukan hanya mencatat apa saja yang menjadi hukum di Jawa, katakanlah Jawa Tengah misalnya seperti itu, tetapi dia juga melakukan satu normalisasi terhadap apa yang disebut sebagai budaya masyarakat di Jawa Tengah, misalnya Karesidenan Kedu atau mana. Nah, itu dia melakukan satu normalisasi melalui apa yang semula tampak naif sebagai sekedar inventarisasi. Nah, celakanya justru setelah Indonesia merdeka, ketika orang mau merujuk apa sih kebudayaan dari suku-suku kita, suku-suku bangsa kita, salah satu yang dirujuk adalah teksnya Van Vollenhoven. Jadi ketika akhirnya kita di sana berbicara tentang ada namanya kebudayaan suku Jawa, itu bentuknya kayak gini, hukumnya seperti ini dan seterusnya. Jadi ada kodifikasi baku yang sebetulnya kita warisi secara tidak kritis dari wawasan berpikir kolonial seperti yang ditinggalkan oleh Van Vollenhoven tadi. Nah,
Frantz Fanon kritis terhadap soal-soal gitu. Dia menunjukkan bahwa sebetulnya karena tidak ada budaya asli itu sudah hilang karena proses kolonialisasi, maka apa yang tersisa adalah sebenarnya bukan lagi mencari-cari budaya asli. Apa yang tersisa adalah menciptakan kebudayaan baru, kebudayaan bangsa bekas jajahan. Dari mana kebudayaan itu harus diciptakan? Ya dari pengalaman berjuang melawan kolonialisme. Justru pengalaman perjuangan anti kolonial itu sendiri yang akan membentuk kebudayaan bangsa yang akan merdeka ini. Bukan suatu narasi tentang asal-usul mitologis yang dikultuskan dari tiap-tiap suku bangsa yang ada di dalam bangsa yang hendak merdeka itu tadi. Dengan demikian, dekolonisasi dalam pengertian Frantz Fanon itu sebetulnya adalah konstruksi. Dia bukanlah suatu usaha untuk mencari-cari kebudayaan yang sebelumnya pernah ada, tetapi mengkonstruksi kebudayaan baru yang bukan meniru kebudayaan barat, tetapi merupakan suatu penggalian dari pengalaman perjuangan nasional itu sendiri. Pemikir lain yang bicara tentang dekolonisasi pemikiran adalah juga Kwame Nkrumah dari Ghana. Dia secara eksplisit bahkan bicara tentang dekolonisasi filsafat. Ini ada dalam bukunya yang berjudul, diterbitkan oleh Monthly Review kalau nggak salah, judulnya adalah Conscientisme. Jadi suatu pandangan atau suatu paham yang juga kemudian disebut sebagai Nkrumahisme. Nkrumah ini adalah bapak bangsa Ghana. Dia adalah orang yang di dalam tradisi kita mungkin bisa disejajarkan dengan Soekarno. Nkrumahisme dalam konteks sejarah Ghana itu adalah sama atau sepadan dengan Soekarnoisme misalnya. Nah, di dalam Nkrumahisme itu ada usaha untuk memikirkan kembali apa yang menjadi dasar dari kebudayaan Ghana. Jadi suatu usaha untuk menggali kembali, dan itu langsung diterapkan atau langsung ditempatkan pada konteks filsafat. Jadi bukan usaha pemikiran secara umum seperti pada Fanon atau seperti pada Caesar tadi ya. Nah, tapi lebih sebagai usaha untuk mengkonstruksi suatu filsafat bagi bangsa Ghana, filsafat modern. Nkrumah ini menarik karena dia benar-benar menjalani studi filsafatnya. Dia kuliahnya kan di Amerika dan juga sempat di London. Nah, waktu S3 dia ngambil satu PhD kuliah itu di tingkat S3 di bawah bimbingan Alfred Jules Ayer. Kalau teman-teman tahu Alfred Jules Ayer atau A.J. Ayer itu adalah seorang filsuf positivis logis. Jadi seorang yang menganut aliran positivisme logis atau pengikutnya lingkaran Wina yang Carnap dan kawan-kawan itu. Mereka dikenal sebagai suatu masa pemikiran yang sangat-sangat menekankan pada bukti-bukti empiris. Jadi pendekatannya lebih ke dekat dengan ilmu-ilmu alam yang ilmiah sifatnya seperti itu. Nah, Nkrumah ini belajar dengan si Ayer tadi ini. Dia membuat satu disertasi yang judulnya adalah Knowledge and Logical Positivism. Tapi dia tidak selesai, disertasi itu tidak pernah selesai, jadi dia tidak merampungkan kuliahnya di Inggris itu. Kemudian ketika dia kembali ke Ghana, dia masuk ke dalam perjuangan nasional bangsa Ghana. Pemikiran Nkrumah ini menarik karena dia betul-betul sangat ambisius ya, dalam arti dia benar-benar menempatkan dirinya sebagai filsufnya bangsa Ghana. Dia mau merakit satu filsafat dalam standar filsafat modern, artinya ada epistemologinya, ada ontologinya, ada aksiologinya dan seterusnya yang berbasis pada kekayaan budaya Ghana. Nah, di situ dia berangkat dari bahkan mengkonstruksi suatu epistemologi bangsa jajahan. Jadi bahkan proses pencerapan pengetahuan kita lewat pengalaman indrawi, lewat sistematisasi rasional dan seterusnya itu diteorikan oleh dia sedemikian rupa sehingga berbasis pada pengalaman bangsa Ghana ini. Yang menariknya lagi adalah bahwa dalam buku tipis Conscientisme itu, kalau kita lihat bab terakhirnya itu dia membahas tentang sesuatu topik yang kemudian akan terkenal di tahun 80-an, yaitu teori himpunan. Jadi apa hubungannya teori himpunan dengan politik, kan kita kesannya seperti itu. Tapi di situ dia mau merumuskan satu usaha, konstruksi pemikiran di mana perlawanan terhadap kolonialisme itu atau usaha untuk mewujudkan tatanan bangsa yang merdeka itu dibasiskan pada pendekatan teori himpunan. Teori himpunan kita tahu adalah suatu pendekatan dalam ilmu matematika ya, suatu teori, rumpun teori sendiri yang dianggap sebagai dasar dari matematika. Jadi semua teori matematika itu bisa dirumuskan ulang ke dalam bahasa teori himpunan. Dia sangat elementer, jadi dasarnya dari keseluruhan bangunan ilmu matematika itu.
Nah, dia akan si Nkrumah ini mau menggunakan teori himpunan untuk menjadikan dasar bagi seluruh perjuangan anti kolonial. Buku itu sendiri sebenarnya ditulis pada waktu Ghana sudah merdeka ya, konsiensisme tadi itu. Jadi dia adalah bukan hanya usaha untuk membebaskan Ghana dari pengaruh-pengaruh imperialis dan kolonialisme, tetapi juga lebih terutama lagi adalah bagaimana merumuskan satu proses menuju sosialisme ala Ghana. Jadi dia ini seorang nasionalis tapi juga seorang sosialis. Jadi dia mendukung ide tentang pan-afrikanisme. Jadi kesatuan bangsa Afrika secara keseluruhan yang berkolaborasi bersama dalam konteks politik sosialis seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan usaha dekolonisasi yang terjadi di luar dalam konteks dekolonisasi pemikiran tadi itu dengan apa yang terjadi di Indonesia, kita patut berbangga karena sebetulnya pemikiran atau usaha dekolonisasi itu usaha menyerap dan juga mentransformasi wawasan kolonial menjadi suatu pengalaman atau wawasan anti kolonial itu sebetulnya sudah diawali jauh-jauh hari oleh bangsa kita. Soekarno itu bisa dipandang sebagai seorang yang berusaha melakukan dekolonisasi pemikiran, karena kita tahu bahwa dalam tulisan dia tentang nasionalisme, marxisme dan islamisme itu dia mencoba meramu berbagai macam kekhasan dari pemikiran barat dan seterusnya itu dengan pengalaman konkret dari Indonesia. Jadi usaha untuk mewujudkan suatu model politik yang khas Indonesia tetapi dirakit dari berbagai macam kekayaan wawasan politik yang ada dari luar Indonesia. Dan itu buku ditulis tahun 20-an ya, jadi jauh sebelum Aimé Césaire menulis, sebelum Frantz Fanon, sebelum Nkrumah dan seterusnya. Jadi bisa dilihat bahwa di situ usaha untuk menteorikan suatu pengalaman bangsa jajahan, usaha untuk merakit suatu platform bersama bagi bangsa yang baru itu untuk berpikir, untuk memandang kenyataan, untuk menggagas bangsa yang merdeka itu Indonesia memainkan peran kepeloporan dalam hal itu. Tapi kalau kita bicara tentang dekolonisasi, kita juga harus sadar bahwa ada risiko-risiko tertentu yang muncul dari usaha melakukan dekolonisasi seperti itu. Risiko yang pertama adalah jelas kalau dalam konteks usaha untuk melakukan pribumisasi ada risiko jatuh ke dalam esensialisme atau pandangan bahwa seolah-olah ada esensi budaya pribumi yang khas yang tidak bisa yang tidak bisa dipadukan dengan kebudayaan asing, yang dimana semua kebudayaan asing dan pengaruh-pengaruhnya harus ditolak dan seterusnya. Ini adalah satu esensialisme dan ini adalah suatu kenaifan. Dalam bentuk kontemporernya esensialisme semacam ini muncul misalnya dalam pemikiran di India, khususnya dalam gerakan Hindutva. Jadi usaha untuk merumuskan apa yang disebut sebagai sains Hindu. Jadi bahwa ternyata kalau menurut para aktivis Hindutva ini adalah kelompok nasionalis religius yang konservatif, sangat konservatif di India, yang merasa bahwa dalam kitab-kitab Hindu kuno, Veda, Upanishad dan seterusnya itu sebetulnya sudah ada temuan-temuan yang kemudian kita anggap sebagai temuan sains modern. Jadi melewat kitab-kitab itulah kita bisa membasiskan keseluruhan sains yang bersifat khas India seperti itu. Nah, ini tentu saja adalah kenaifan ya. Tentu saja mungkin ada kemiripan-kemiripan ilustrasi antara misalnya nuklir dengan pahatan di candi mana, di India mana seperti itu. Tapi kan itu hanya suatu hubungannya sifatnya asosiasi saja, tidak ada hubungan kausal yang artinya tidak ada teks yang secara jelas menyebutkan misalnya tentang fisika nuklir gitu. Hanya ada metafora-metafora tentang dewa ini, dewa itu, kekuatan ini, penggambaran tentang efek destruktif dari suatu kutukan dan seterusnya yang kemudian disamakan dengan efek bom di Hiroshima Nagasaki dan seterusnya. Itu ibaratnya kalau kata orang Jawa kan otak-atik gaduk. Nah, itu adalah satu risikonya. Jadi ketika kita masuk ke dalam diskursus tentang dekolonisasi pengetahuan, kita harus hati-hati agar tidak terjatuh ke dalam esensialisme naif seperti itu. Masalah kedua dari dekolonisasi pengetahuan ini, khususnya dalam konteks filsafat, adalah bahwa ada semacam ketidakcocokan ya antara agenda dekolonisasi dan agenda filsafat itu sendiri. Kita tahu bahwa filsafat itu kan agenda yang sebetulnya agenda pemikiran yang mengusahakan pada universalitas ya. Kita hendak mencapai satu kesimpulan yang universal tentang apapun, tentang apa yang ada, tentang pengetahuan, tentang
masalah-masalah etika dan seterusnya. Sedangkan dekolonisasi secara asasi, secara hakiki itu adalah soal partikularisasi, usaha untuk mempartikularkan atau melokalkan kekayaan atau konsep-konsep pengetahuan dan seterusnya itu. Jadi ini adalah tarik ulur antara dua ujung yang berbeda sekali. Yang satu adalah filsafat ke arah universalisasi, yang satunya lagi dekolonisasi ke arah partikularisasi. Jadi yang satu universal, yang satu partikular, tarik menarik di antara itu. Nah, oleh karena itu sulit sekali kita bicara tentang dekolonisasi filsafat, karena itu seperti mempartikularkan universalitas atau menguniversalkan partikularitas. Jadi dua hal yang bertentangan sebetulnya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan tentang dekolonisasi filsafat. Jadi ada segi menarik dari usaha itu, kita bisa saja melakukan dekolonisasi, tapi kita juga harus tahu bahwa ada masalah-masalah yang sepertinya sulit dipecahkan dari usaha untuk mendekolonisasi filsafat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.